Coba bayangin deh, dunia kita gelap selama 18 bulan. Matahari hampir nggak kelihatan, gagal panen, kelaparan di mana-mana. Ini bukan film ya, tapi beneran terjadi di Eropa di era yang sering disebut abad kegelapan. Konon katanya penuh perang, wabah, hidup susah banget lah. Pokoknya tapi gambaran ksatria gagah, kastil megah itu seberapa benar sih? Hari ini kita coba bedah ya zaman yang kompleks ini. Nggak cuma sisi gelapnya, tapi juga ada nggak sih kayak percikan terang atau fondasi buat dunia kita sekarang? Mari kita gali lebih dalam. Kita mulai dari momen krusial nih, jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Kayak fondasi peradaban ambruk gitu ya. Pasti kaos banget setelahnya kan? Iya, betul sekali. Bayangkan aja, inflasi meroket, jalanan, saluran air, semua terbengkalai. Perbatasan gampang diserbu suku-suku lain, perang saudara terus-terusan. Eropa itu pecah jadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling serang, stabilitas, ekonomi, wah, lenyap gitu aja. Dan kayaknya belum cukup ya masalah bikinan manusia. Nah itu dia, alam juga ikut nimbrung. Sekitar tahun 536 Masehi, ada letusan gunung api dahsyat, kemungkinan di Islandia. Debunya nutupin langit, matahari jadi redup berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Gila. Iya, akibatnya gagal panen total. Di Irlandia sampai disebut kegagalan roti. Kelaparan merajalela, terus disusul wabah Justinianus. Kota kayak Konstantinopel itu, katanya, penuh mayat di jalanan. Ini benar-benar krisis peradaban. Waduh, ngeri banget ya kondisinya. Terus gimana orang-orang bertahan di tengah situasi kayak gitu? Di sini kan muncul sistem feodal itu, alan dinas militer. Tapi yang paling banyak ya rakyat biasa, petani atau serf namanya. Mereka itu terikat sama tanah tuan tanahnya. Kerja keras luar biasa, cuma buat bertahan hidup. Jauh dari kesan romantis kesatria berkuda lah. Bertahan hidup. Dengar-dengar angka harapan hidupnya rendah banget ya. Katanya nggak sampai 30 tahun. Iya, terutama karena kematian bayi dan anak tinggi sekali. Gizi buruk, penyakit gampang nyebar, kebersihan juga seandainya banget. Katanya kumur aja pakai anggur atau cuka. Hah? Serius? Iya, begitulah catatannya. Hukum juga keras, penyiksaan, penghinaan di depan umum itu biasa. Ditambah lagi, komunikasinya susah. Pendeta pakai Latin, bangsawan Perancis, rakyat biasa bahasa lokal masing-masing. Yang bisa baca tulis sedikit banget. Tahayul kuat, posisi perempuan juga terbatas banget di rumah. Di tengah kekacauan dan perpecahan itu, kok bisa ya ada satu institusi yang malah jadi kuat banget? Gereja Katolik. Gimana ceritanya? Gereja itu kayak mengisi kekosongan yang ditinggalin Romawi. Mereka jadi kekuatan spiritual utama. Tapi lama-lama juga jadi kekuatan politik dan ekonomi. Punya tanah luas banget di Eropa. Tapi, nah ini menariknya, biara-biara mereka itu justru jadi tempat penting buat nyelamatin ilmu pengetahuan kuno. Para biarawan itu tekun banget nyalin naskah-naskah Yunani Romawi. Kalau nggak ada mereka, mungkin banyak yang hilang. Oh, jadi ada sisi positifnya juga ya, penyelamat ilmu. Tapi kekuasaan sebesar itu pasti ada sisi lainnya juga dong. Masalah gitu. Ya, pasti ada. Kekuasaan besar sering bawa masalah, kan? Ada jual beli jabatan gereja, namanya simoni. Terus konflik sama raja atau kaisar soal siapa yang berhak angkat uskup. Itu kontroversi investitur. Gereja sendiri juga sempat pecah jadi dua. Katolik Roma sama Ortodoks Timur, waktu skisma besar, 1054. Dan jangan lupa, perang salib itu juga dimobilisasi oleh gereja dengan janji pengampunan dosa. Jadi, ya, kompleks banget perannya. Kompleks ya? Oke, terus katanya ada puncak kengerian lagi di abad ke-14. Udah susah tambah susah lagi. Abad ke-14 itu, wah, parah banget. Awalnya ada kelaparan besar karena perubahan iklim, gagal panen bertahun-tahun. Terus datang bencana paling dahsyat, maut hitam atau Black Death. Black Death? Yang wabah pes itu ya? Iya, wabah pes. Kemungkinan dari Asia Tengah. Itu nyapu Eropa, mungkin bunuh 1/3 sampai 1/2 populasi. Bayangin setengah populasi Eropa hilang dalam beberapa tahun. Setengah populasi, astaga. Dampaknya pasti bukan cuma soal kematian ya? Jelas, ini ngubah tatanan sosial ekonomi secara fundamental. Karena orang banyak mati, tenaga kerja jadi langka. Petani yang selamat jadi punya posisi tawar lebih tinggi. Mereka nuntut upah naik, kondisi lebih baik.
Sampai ada pemberontakan petani besar-besaran kayak Jacques Quarry di Prancis. Ada trauma sosial mendalam, kekerasan ke kelompok minoritas kayak orang Yahudi yang disalahin. Kepercayaan ke penguasa, termasuk gereja, juga mulai goyah. Titik balik penting ini. Oke, sejauh ini gambarannya emang gelap banget sih. Runtuh, bencana, wabah, perang, miskin. Pantes aja disebut abad kegelapan. Tapi, nah di sini nih yang katanya menarik. Apa benar selama 1000 tahun itu gelap total aja? Nggak ada apa-apa gitu? Justru itu kesalahpahaman paling besar. Ngasih label gelap ke seluruh periode 1000 tahun itu terlalu menyederhanakan. Di balik semua kesulitan itu, ada proses adaptasi, ketahanan, bahkan inovasi yang diam-diam terjadi. Contohnya di pertanian, ada bajak besi beroda, ada sistem rotasi 3 ladang. Pelan-pelan itu ningkatin hasil panen. Terus, biara tadi, mereka jaga ilmu pengetahuan. Jadi, ini bukan zaman yang mandek sama sekali. Jadi bukan stagnan ya, tapi lebih kayak transformasi yang menyakitkan gitu. Dan justru dari sini muncul bibit-bibit perubahan besar ke depannya. Tepat sekali, justru dari periode yang penuh gejolak inilah lahir dasar-dasar buat Renaissance dan dunia modern. Universitas pertama di Eropa, kayak Bologna, Paris, Oxford itu munculnya di abad pertengahan. Mulai ada minat lagi sama sastra, filsafat Yunani Romawi kuno, itu cikal bakal humanisme, tokohnya kayak Petrarch. Terus puncaknya penemuan mesin cetak Gutenberg di abad ke-15, revolusi informasi itu. Ekonomi berbasis uang dan dagang juga pelan-pelan mulai gantiin feodalisme. Wah, jadi kesimpulannya gimana nih buat kita? Abad pertengahan Eropa yang sering dibayangin gelap melulu, ternyata jauh lebih rumit ya. Penuh derita dan kekerasan. Iya, nggak bisa dipungkiri. Tapi juga masa adaptasi, inovasi yang mungkin nggak kelihatan. Dan justru meletakkan fondasi buat banyak hal di zaman modern. Jauh dari sekedar gelap. Zaman yang dilabeli gelap ini, kalau dilihat lebih dekat, ternyata isinya dinamika perubahan yang luar biasa. Jadi mikir, jangan-jangan di zaman kita sekarang, yang mungkin kelihatan stabil atau maju, ada kegelapan atau krisis tersembunyi yang baru nanti disadari sama generasi depan sebagai titik balik penting. Sesuatu untuk Anda pikirkan mungkin.